Halo, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil tugas analisis kami, yang berjudul Diet Plastik Indonesia, Analisis Usaha Sosial dalam Mendorong Perubahan Perilaku Masyarakat. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Alvinda Rafaela. 2. Arina Masudah. 3. Ahmad Abdullah Al-Farabi. Latar belakang, Diet Plastik Indonesia adalah organisasi nirlaba yang telah berdiri lebih dari 10 tahun. Dengan fokus utama mengurangi sampah plastik sekali pakai dan emisi gas rumah kaca. Diet Plastik Indonesia ingin mengubah budaya masyarakat dari sekali pakai menjadi guna ulang. Misi sosial, diantaranya adalah 1. Menghentikan polusi plastik. 2. Mengurangi emisi gas rumah kaca. 3. Mendorong budaya guna ulang. Selanjutnya, layanan Diet Plastik Indonesia diantaranya adalah 1. Advokasi kebijakan. 2. Pengembangan kapasitas. 3. Pengembangan bisnis guna ulang. 4. Edukasi dan kampanye publik. 5. Kolaborasi. 6. Pengembangan standar guna ulang. Selanjutnya adalah brand story dan narasi sosial. Diet Plastik Indonesia konsisten mengkampanyekan pengurangan kantong plastik sekali pakai. Melalui kampanye No Plastic Bags pada tahun 2016 bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mereka mendorong perubahan sistemik dalam penggunaan plastik. Selain itu, Diet Plastik Indonesia juga menyoroti dampak lingkungan dari limbah plastik yang dapat menghasilkan gas metana berbahaya. Konten dan ton komunikasi. 1. Menyajikan narasi dampak plastik sekali pakai dengan bukti nyata di lapangan. 2. Menggunakan ton edukatif dan emosional untuk meningkatkan kesadaran publik. 3. Pesan edukatif menjelaskan bahaya plastik, pesan emosional menggugah empati dan dorongan untuk bertindak. Media sosial Diet Plastik Indonesia diantaranya. 1. Instagram, berfungsi sebagai kanal utama, postingan 2-3 hari sekali berisi kampanye visual, video pendek, dan infografis. Dengan berkolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan audiens. 2. YouTube, berisi video berdurasi panjang seperti dokumenter dan liputan komunitas. 3. Website resmi. Menyediakan artikel, laporan kampanye, dan hasil riset. 4. Facebook X atau Twitter. Memperluas distribusi pesan dan diskusi isu lingkungan. Selanjutnya, adalah strategi pasar internasional. 1. Kampanye aktivitas menggunakan bahasa ganda Indonesia dan Inggris. 2. Aktif membangun jaringan dengan komunitas dan organisasi nasional dan internasional. Contoh komunitas dan organisasi yang diikuti oleh Diet Plastik Indonesia. Break Free from Plastic, Gaya Asia Pasifik, dan The Global Alliance to Advance Reuse. Selanjutnya, ada mitra Diet Plastik Indonesia. 1. Pemerintah, meliputi KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga ada pemerintah DKI Jakarta, Jabar, Bogor, dan Bandung. 2. Internasional, ada USAID, GIZ, Kanada. 3. Korporasi, ada Bodyshop, Gojek, Grab, Indomaret. 4. Komunitas, ada Azwi, dan Gaia. Isual Identity, sejak melakukan rebranding pada tahun 2023, Diet Plastik Indonesia memiliki identitas visual yang lebih modern dan konsisten. Logo barunya didominasi warna hijau, biru, dan putih yang mencerminkan isu lingkungan serta tampil lebih sederhana dan mudah dipahami. Call to Action, ajakan Diet Plastik Indonesia berfokus pada 1. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. 2. Penerapan sistem guna ulang. 3. Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab untuk mengatasi polusi plastik dan perubahan iklim. Selanjutnya adalah dampak dari komunitas Diet Plastik Indonesia. Pada tahun 2016, kampanye No Plastic Bags sukses mendorong sejumlah kota atau kabupaten di Indonesia untuk menerapkan kebijakan pembatasan kantong plastik. Contoh lain dari dampak Diet Plastik Indonesia adalah Bali pada tahun 2018, sampah sedotan berhasil turun sehingga 68-70%. Sampah kresek 51-57%. Sampah styrofoam 77-81%.
Selain itu solusi guna ulang pouch sebagai pengganti kemasan sachet berhasil menyumbang kontribusi ekonomi sebesar 1,5 triliun. Kesimpulan. Diet Plastik Indonesia berhasil membangun citra usaha sosial yang kuat melalui narasi konsisten, kampanye edukatif, dan kolaborasi luas. Sejak 2013, gerakan ini mendorong perubahan perilaku masyarakat, lahirnya kebijakan pembatasan plastik, serta membawa isu lokal ke agenda global menuju masa depan bebas plastik. Saran dari kelompok kami. 1. Edukasi publik, seperti memperluas edukasi ke daerah dengan kesadaran rendah melalui metode kreatif dan sesuai budaya lokal. 2. Inovasi guna ulang, pengembangan teknologi seperti aplikasi rail untuk memudahkan akses dan adopsi masyarakat. 3. Kolaborasi sektor, memperkuat kerja sama dengan pemerintah, bisnis, komunitas, dan jaringan global menuju ekosistem bebas plastik. 4. Monitoring evaluasi, penerapan sistem pemantauan terukur sebagai dasar kebijakan publik. 5. Keterlibatan generasi muda, mendorong partisipasi anak muda lewat program dan kampanye kreatif agar gerakan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.